Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin, nama gue Buci Alamsah dari Himas Sultan. Di Volley Talk episode pertama ini, gue udah bersama narasumber kita nih, yang merupakan mantan ketua PCSI periode tahun 2018 sampai 2019, yaitu Bang El Farah Dusatria. Boleh Bang kenalan dulu Bang? Oke. Halo Buci. Halo Bang. Gimana Bang, sehat Bang? Alhamdulillah. Kenalan nih? Ini kenalan. Oke, kenalin semuanya. Gue El Farah Dusatria, biasa dipanggil El atau El Farah, terserah kalian. Sesuai kata Buci tadi, gue mantan ketua pengurus cabang Silva Indonesia IPB 2018. Itu aja balik. Gimana lagi Ci? Kalau nggak salah abang tuh ini Bang pernah jadi wakil Himas Sultan ya Bang? Wah, siapa bilang? Bener Ya. Bang? Ya kalau Terus? ini periode 2016-2017 waktu itu Bang Auza, waktu ketuanya Bang Auza angkatan 51. Abang dulu pernah jadi ketua PCSI nih. Boleh ini nggak Yes. Bang share kita pengalamannya gimana sih pas Abang mimpin di PCSI dulu? Pengalaman apanya dulu nih? Pengalaman pokoknya share pengalaman Abang nih pas jadi ketua gimana aja gitu Bang, yang Abang rasain. Ya biasa aja sih. Apalagi bedanya. Selayaknya lu mimpin organisasi ya kayak gitu. Nggak beda jauh kok. Dalam artian ketika misalnya yang lu pimpin ini manusia, ya nggak bakal beda jauh kok. Nggak ada misalnya jadi ketua Himas Sultan, jadi ketua TGC atau Himakova atau apa, beda rasanya nggak. Menurut gue sama aja, kayak gitu aja. Terus nih Bang, menurut Abang nih makna ketua itu apa sih Bang? Ketua, Iya, ketua. kalau dalam perspektif gue sih ya, yang namanya ketua anggota segarupa, hakikatnya semuanya sama, cuman bedanya tanggung jawab aja. Sebenarnya di situ aja. Jadi nggak harus misalnya, oke, ketua karena sebagai ketua dia harus A B C D, nggak juga. Kalau gua itu cuman jabatan politik aja kalau gua. Kalau misalnya di keberjalanannya ya sama aja. Ketika misalnya lu ketua anggota atau kepala bidang atau kepala divisi atau apalah itu namanya, paling kayak gitu Ci. Jadi highlight humble ya Bang? jawab aja sih. Ya kalau gua kan. Iya Bang, emang Nggak beda-beda tahu sih yang lain kan. tiap orang. Iya. Terus ini Bang, alasan Abang nih mau jadi ketua tuh apa Bang? Betul aja Ci. Nggak ada kayak rencana pas pengen jadi ketua AB gitu Bang? Atau emang itu pas itu lagi pengen gitu? Dibilang pengen Pengen juga nyoba. enggak, dibilang nggak pengen juga enggak. Gue cuman ngambil hak gue kan. Gini nih, setiap orang kan punya hak nih. Oke, terlepas dari gue, lo atau siapapun itu ya, buat jadi seorang ketua organisasi atau apalah itu namanya, semua orang punya hak. Nah kebetulan aja gue pengen ngambil hak itu, simpelnya kayak gitu aja. Maksudnya nggak ada alasan apa ya, gue cuman pengen menuhin hak gue aja, gitu aja. Terus ini Bang, pas lu jadi ketua nih, gimana caranya ngebagi waktu antara kuliah, terus akademik, organisasi, sama nongkrong, terus sama ini Bang pacaran itu Bang? Kenapa punya pacar nih? Enggak, gue lagi jomblo sekarang. Wah jomblo Bang, aduh. Lu ngebagi waktunya gimana Bang? Pasti kan padat gitu Bang. Kalau bagi waktu Ci ya, waktu gua sama lu kan sama 24 jam sehari toh. Ya sama. Ini masalah waktu ya. Cuman gua enggak kalau itu gimana tiap orang sih kalau masalah bagi waktu. Cuman gue contoh yang buruk dalam membagi waktu itu, akademik gua dibilang hancur banget sih enggak, cuman agak terbengkalai lah. Dalam artian kayak gitu. Ini contoh buruk, jangan
contoh baik sama lu atau teman-teman semua nanti yang dengerin podcast ini, dalam artian kita harus bisa bedain mana prioritas utama, kedua, ketiga, keempat. Cuman kalau menurut gua akademik itu nomor satu, dalam artian kayak gitu. Ketika lu misalnya lu masuk kampus itu, kewajiban utama lu ya belajar akademik itu. Ini yang suka apa ya, yang suka keliru nih di mahasiswa nih. Paling gitu aja, masalah priority sih. Tiap orang beda-beda ya bang, maksud prioritasnya gitu. Iya. Terus nih bang, pas abang jadi ketua nih di PCS ini, ada kendala-kendala yang dihadapin nggak bang? Bisa kayak kendala pas jadi ketua tuh apa aja bang? Pasti kan ada gitu kendala-kendalanya pas jadi ketua. Kendalanya sama sebenarnya. Dalam artian kayak gini, gue ketua, gue apapun posisi dalam organisasi sama sebenarnya kendalanya. Relatif sama ya. Misalnya apalah waktu segala rupa itu yang sering muncul kayak gitu kan. Cuman bedanya mungkin kalau ketika lu jadi di ketua itu ada satu hal nih, ini masalah yang agak sedikit rumit kalau misalnya gue contohin. Bisa gue bilang sih istilahnya ini manajemen pikiran kalau misalnya gue sering sebut itu. Jadi gimana lu nge-manage pikiran lu yang campur aduk segala rupa, mikir segala rupa. Oh iya ngerti bang. Bukan masalah capek atau enggak, tanggung jawab atau enggak. Ya justru tanggung jawab itu munculnya di pikiran lu nanti. Segala bentuk masalahnya muncul di sana. Ya, tanggung jawab ya lebih gede. Cuman hal yang utamanya itu yaitu manajemen pikiran tadi. Gimana lu nge-manage, ngelola pikiran-pikiran yang masuk dalam diri lu nih. Tanggung jawab itu kayak gimana, ngimbangin sama kuliah lu kayak gimana, yang kata lu bilang sama pacaran tadi kayak gimana. Itu aja sih paling. Kalau waktu kan sama aja 24 jam semua sehari tuh. Iya bang, bener bang. Semua orang sama sih waktu. Iya. Apalagi yang beda. Terus ini bang nih, ada gak sih bang dampak yang abang rasain secara langsung atau tidak langsung setelah menjadi ketua tuh di kehidupan abang misalnya gitu? Kalau misalnya dampak ya kalau langsung tidak langsung gue nggak bisa bedain mana yang langsung mana yang enggak. Cuman yang pasti satu hal yang gue dapat ketika lu ngelola manusia dan lu punya tanggung jawab lebih, pasti yang namanya tingkat kesabaran lu tuh meningkat, gitu aja. Jadi gue belajar sabar di ketua itu. Gimana lu nahan ambisi lu di awal, lu pengen A B C D F G, cuman lihat realita semua orang nggak berpikiran sama. Nah itu sebenarnya tantangannya di situ, dampaknya mungkin kesabar tadi. Sama ini bang, latihan jadi pemimpin buat nanti di kehidupan gitu, kayak buat nanti pemimpin rumah tangga gitu ya. Nggak juga. Oh enggak juga. Iya. Iya mungkin. Terus ini bang, kalau menurut pandangan abang nih, kondisi kehutanan sekarang ini tuh gimana bang? Wah. Menurut kacamata abang. Kacamata nih? Ya menurut kacamata abang. Oke siap. Gini Ci, ini mungkin agak sedikit panjang lebar Ci. Ya kalau misalnya baik buruknya kehutanan sih, itu nilai aja masing-masing tergantung sudut pandang lu pada kayak gimana kan. Cuman ada satu hal nih yang ngeganggu, yang sering ngeganggu gue nih. Gue punya keyakinan kayak gini Ci. Kondisi senior kita gitu, senior tapi kondisi kehutanan secara umum gitu bisa dicerminkan dari kondisi organisasi mahasiswanya. Jadi gini, ketika mahasiswanya A, kondisi kehutanan nggak bakal beda jauh dari itu. Gue nggak bilang buruk atau enggak ya, gue nggak punya justifikasi buat kesana. Cuman ada satu hal yang sangat mengganggu itu, yang sering gue omongin itu masalah arogansi itu. Arogansi seorang rimbawan. Lebih ke sana Ci. Rimbawan sekarang saya bisa ngira-ngira gitu, bisa ngelihat dari rimbawan sekarang gitu ya bang, bagaimana kondisi kehutanan saat ini menurut abang gitu ya bang? Iya, mencerminkan dari, nggak bisa dibilang sama, cuman identik lah dalam artian kayak gitu. Nggak sama persis, cuman ya mau nggak mau, suka nggak suka ya kita yang bakal pegang nanti.
yang muda-muda ini. Oh. Kalau iya, misalnya bener. kalau misalnya nggak dilatih, nggak dipupuk dari sekarang, gimana lu mengembangkan imajinasi lu buat membangun Indonesia ya, bukan kehutanan nih. Gue udah agak beda Nah, mikirnya iya. sekarang. Buat ngebangun Indonesia bukan kehutanan aja. Indonesia ini bukan cuma kehutanan aja. Kehutanan itu cuma sebagian kecilnya aja. Walaupun kawasannya paling luas ya. Cuman ketika kita membangun Indonesia, jangan dikotak-kotak ini kehutanan, ini pertanian, ini apa. Ya kita jalan bareng. Itu yang sedikit agak melenceng, yang lupa sekarang. Intinya bersatu ya pokoknya Bang. Iya, maksudnya bukan bersatu buat rimbawan aja. Ya Buat kita semua harus, gitu ya Pak. Iya, bangun jaringan seluas mungkin lah. Kalau mau bangun ya kapan kita punya presiden dari Kautan IPB? Kalau misalnya kita sendirian terus kan? Kalau di Silvaman ya Bang, besar sama-sama membesarkan ya Bang. Yes, analoginya ke sana. Oh. Oi. Terus nih Bang, yang terakhir Bang. Iya, gimana? Yang terakhir nih Bang. Saran Abang nih untuk para calon pemimpin di masa yang akan datang. Gak banyak. Satu kata aja, imajinasi. Jadi Imajinasi. bangun imajinasi dari sekarang. Sekarang kan kelihatan dalam artian kayak gini. Anak-anak tuh mahasiswa itu nggak punya imajinasi lebih dalam artian kayak gini. Gue kasih contoh kecil aja ya. Misalnya program kerja. Dalam perspektif gue, yang namanya program kerja itu berdasarkan apa yang kita butuhin sekarang. Jadi ketika misalnya kayak gini, jangan jadi langkah misalnya. Ini karena ini program ini udah berjalan 10 tahun, 15 tahun, harus kita lestarikan kayak gitulah. Jadi imajinasinya nggak kebangun, nggak ada sesuatu inovasi yang baru gitu. Padahal berarti jelas kondisinya berbeda toh tiap. Mungkin kita walaupun cuma beda 2 tahun, kondisinya beda, lingkungannya beda. Setahun 2 tahun pun masih bakal beda, masih ada bedanya lah. harus keluar dari zona nyaman gitu ya Bang. Nggak zona nyaman Bikin juga, nggak nyaman juga. Kalau gue justru ketika misalnya gue imajinasi, kalau gue nih imajinasi gue ditutup, dikerangkengin kayak gitu, gue nggak nyaman. Justru gue lebih suka bebas kalau gue dengan teman-teman sih. Kalau nyaman nggak nyaman tuh ya. Iya Bang ya. Cuman pesannya yang kayak itu aja sih, bangun imajinasinya aja. Coba tanemin bahwa program kerja itu kegiatan yang ingin memecahkan suatu masalah yang ada gitu. Apapun caranya, gimana pun caranya, ya tergantung imajinasi teman-teman kayak gimana mecahinnya. Justru di situ latihannya. Jangan dianggap dulu sekarang masa depan tuh ya bakal gitu jangan enggak juga. Lebih ke sana aja sih. Gitu sih. Oke Bang. Gimana lagi sih? Kayak udah sih Bang. Udah Oke Bang, terima kasih banget nih Iya. udah ngeluangin waktunya buat berbagi pengalaman, info-info serta sarannya. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi semua orang, terutama bagi pendengar podcast ini. Mungkin sekian dulu Forest Talk episode ini. Gua Buca Alamsah pamit undur diri. Oke Bang, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.